Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita update lagi Vidix. Sebelum kita mulai, kalau teman-teman rekan-rekan senior-senior kripto di sini menyukai channel saya, silahkan tetap dukung dengan subscribe, like, dan tetap komen di bawah. Hari ini kita melakukan analisa singkat Vidix terkait dengan perkembangan token transfer selama beberapa minggu ke belakang sampai dengan hari ini dan pengaruhnya token transfer analisis tersebut terhadap perkembangan harga Vidix. Kemudian selanjutnya kita mau jawab pertanyaan apakah ada kemungkinan Vidix ini akan pump. Kemudian selanjutnya itu kalau memang dump akan dump sampai harga berapa. Kita mau jawab pelan-pelan dan tetap berdasarkan data yang bisa kita baca terkait dengan token Vidix ini. Dan sekali lagi saya mohon dimaklumi jika cara penyampaian saya kurang maksimal, mungkin ada suara yang naik turun atau banyak nya karena itu memang saya sendiri bukan orang public speaking, bukan pengajar juga, jadi cara saya menyampaikan ya apa adanya, tidak mengurangi, tidak melebihkan, dan saya harap tetap bisa dipahami sekalipun cara penyampaian saya seperti ini. Dan sekali lagi juga terkait dengan bahan yang saya upload di video ini, bahan langsung, tidak saya edit, tidak saya potong-potong atau gimana. Apa yang hasil perekaman layar langsung saya share di YouTube. Jadi memang benar-benar sesederhana mungkin. Tujuan saya hanya ingin berbagi informasi dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami. Oke, kita langsung lanjut ke analisis. Langsung analisis saja, analisis token transfer selama berapa minggu ke belakang. Kita mulai dari tanggal 31 bulan 10. Tanggal 31 bulan 10 ini terjadi transfer senilai 80.655.957 sekian Vidix dengan jumlah transaksi sebanyak 20.176. Jadi pada tanggal 30 dapat kita baca pada tanggal 31 bulan 10 ini terjadi transfer dengan nilai yang besar 80 juta, tapi yang melakukan transaksi itu juga banyak akun, tidak hanya sedikit akun, tapi banyak transaksi terhadap banyak akun, entah itu dari satu titik wallet ke banyak akun atau seperti apa, atau sebaliknya dari banyak wallet ke satu titik akun. Yang mau saya sampaikan di sini adalah ada 20.176 kali transaksi pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2021. Jadi pada intinya itu, misalkan pada tanggal 2 bulan 11 tahun 2021 terjadi separuh dari transaksi tanggal 31 bulan 10. Jadi nilainya 42.000, tapi yang melakukan transfer hanya sebanyak 1.797, kurang dari 10%-nya mungkin dari keseluruhan total transaksi. Sementara jumlah transaksinya 50%-nya, sementara yang melakukan transaksi hanya 1.797. Kita kembali lagi ke mana? Ke tanggal 31 ini yang berada di puncak transaksi. Apa ada dampak terhadap perubahan harga
pada tanggal 31 bulan 10 ini, kita langsung cek di sini September, Oktober ya. Oktober tanggal 31. Oke. Dead range. Oktober tanggal 31. Harganya ini yang tinggi, ini yang rendah ya. Terus ini penutupannya. Harga tertinggi pada hari itu 1666, kemudian harga terendahnya 1271 dan close di 1354. Jadi ada penurunan sebanyak sekitar 390 rupiah dengan volume transaksi 55 M. Jadi 80 juta itu volume transaksinya sekitar 55 M. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke tanggal selanjutnya. Yang ini tanggal 2 bulan 11 terjadi transaksi sebanyak 42.400.000 dengan transfer sebanyak 107.97. Oke, tanggal 2 bulan ini. Dari tertinggi 1374, dia hanya turun 120 rupiah ke 1251. Gak sampai. Oh iya, 130-an rupiah. Dia hanya turun sedikit ya, dengan perbandingan seperti itu tadi. Kemudian pada tanggal yang tinggi lagi, ini 38 juta. Ini kebalikannya yang ini tadi. Total transfernya sebanyak 38 juta jumlahnya. Kemudian total kali transfernya sebanyak 19.722 pada tanggal 7 bulan 11. Pada tanggal 7 bulan 11 ini. Dari yang tertinggi 1215, dia ke 1099. Oke, ini terjadi penurunan juga pada hari itu. Kemudian ini transaksinya cuman sedikit tapi jumlahnya banyak. Pada tanggal 9 bulan 11, transaksi cuma 396, jumlah transaksi kalinya cuma 396 kali, value-nya hampir 80 juta. Tanggal 9 bulan 11 kita lihat, tanggal 9 bulan 11 tidak terlalu terpengaruh. Oh, ini tinggi rendah. Oh, terpengaruh sih 120-an sih. 104 ke 127. Tidak terlalu terpengaruh. Jadi jumlah nilai transfer yang sebegitu besar tidak terlalu berpengaruh karena jumlah transaksi yang kecil-kecil tidak terlalu banyak. Jadi jumlah transaksi itu hanya jumlah transaksi besar, transfer besar saja. Jadi mungkin itu transfer antar wallet sehingga belum dimasukkan ke pasar. Jadi jumlah transaksinya, jumlah transaksi antar walletnya kecil. Kita lihat ini, yang hitam tadi transfer count ya. Ini pada tanggal 14 bulan 11, jumlah transaksinya 20.700. Jumlah transaksinya 20.794. Kita lihat ke
apa perubahan harga, apakah tetap seperti biasanya atau seperti apa? Jumlah tanggal 14 bulan 11. Tanggal 14 bulan 11 dari 828 dia turun ke 749. Tanggal 4 bulan 11. 828 ke 749. Jadi saya kurang bisa baca persentase dari sini sih. Ada perubahan harga yang persentasenya ya lumayan kalau dibandingkan dengan yang bawah-bawah tadi ya. Maksudnya hampir sama dengan yang transaksi banyak. Jadi ketika terjadi transaksi jumlah transaksinya itu antar walletnya banyak dengan nominalnya yang juga tinggi, terjadi perubahan harga. Terjadi penurunan yang cukup lebar. Yang ini jumlah transfernya hanya 19 juta, kemudian yang melakukan transfer 1380 pada tanggal pada tanggal 17 bulan 11 kemarin ini dari 642 turun ke 555 dengan total transaksi hanya 20 juta koin. Kemudian dengan jumlah yang melakukan transaksi sebanyak 1380 sudah bisa menggerakkan harga menembus angka 500-an, 550-an. Jadi pada intinya transaksi besar yang terjadi di sini, jumlah yang melakukan transaksi besar itu rata-rata semuanya, kebanyakan kalau kita lihat seperti ini artinya mereka melakukan transaksi penjualan koinnya, sehingga yang terjadi di pasar supply yang besar seperti itu dengan permintaan yang sedikit, mereka yang menjual lebih banyak daripada yang mau membeli, akhirnya harganya terus turun. Nah, itu akan saya jelaskan di selanjutnya ini. Bagaimana mekanisme pasar yang terjadi saat mekanisme pasar yang terjadi sehingga membuat terjadinya perubahan harga. Oke, jadi gini. Ini ya, yang tercantum di sini, yang tercantum di order book ini, yang ini saya screenshot dulu. Kemudian kita buka di galeri. Nah, harga ini, harga ini kan pending order. Jadi mereka memasang harga, paham lah ya maksud pending order ini ya. Sementara yang menggerakkan harga itu yang melakukan instant order. Jadi misalkan saya mau jual aset saya sebanyak 50 juta dengan instant order di 555, maka seluruh harga ke bawah sampai uang saya habis 50 juta itu, sampai koin saya habis sebanyak nominal 50 juta itu akan memakan nominal yang ada di bawah sini sampai 50 juta selesai. Kemudian harga akan bergerak turun. Sebaliknya kalau order buy yang menggerakkan harga naik, ketika saya beli di harga 561 sebanyak 50 juta
rupiah, maka seluruh harga yang ada di sini sampai batas 50 juta rupiah harus saya habiskan. Kemudian harga akan berada pada angka di mana uang saya habis. Misalnya habisnya di 569. Ya dari 561 ini akan habis ke 569. Lah ini juga menjawab pertanyaan dari rekan-rekan, apakah mungkin PAM? Apakah mungkin terjadi PAM di masa depan di FIDIX ini? Kemungkinan itu ada saja, selalu ada kemungkinan itu. Misalnya kemarin ada yang pegang, yang mau transfer sebanyak 80 juta ya. Terjadi transfer 80 juta yang mau didistribusikan ke pasar pada harga 1000 lah, katakan 1000 pada waktu itu ya. Jadi ada 80 miliar 80 miliar rupiah yang akan dijual. Jadi ketika dia dia instant order sell di harga 1000, ya akan turun akan menghabiskan seluruh pending order yang 80M, belum lagi nanti yang ada yang instant order di tengah-tengah. Wah, ini orang-orang FOMO, fear of missing out. Dia takut kehilangan momen, dia beli sebanyak 40M lah katakanlah. Yang 80M ini akan menghabiskan seluruh angka di bawahnya sampai nilai 80M ini terpenuhi, seperti itu. Lah kalau ngepam sebaliknya lah. Tapi dalam kondisi pasar yang sekarang, ketika orang-orang semuanya mau menjual dan yang mau beli takut, karena apa? Karena situasinya FIDIX saat ini, berapa minggu ini, berapa bulan ini, sampai mulai 7 bulan yang lalu sampai hari ini terus turun. Orang mau investasi di FIDIX juga takut. Akhirnya terjadilah permintaan berkurang kan? Yang beli yang beli berkurang, kemudian yang mau jual banyak. Akhirnya harga terus turun. Lalu apakah ada orang yang mau ngepam? Kalau ada orang yang mau ngepam, itu artinya ketika mereka memiliki uang 80M, ya siap-siap hanya untuk membeli koinnya orang yang tadi itu, yang mau dilempar ke pasar. Apakah harga akan naik? Ya enggak, stagnan. Seandainya pun naik, dia hanya membuat ekor atas. Dan apa yang didapat dari investor yang melakukan PAM? Nggak ada, uangnya habis, itu aja. Seperti itu. Jadi untuk menjawab kemungkinan apakah ada investor yang mau ngepam di FIDIX, saya kira nggak akan ada sih yang mau jual, mau buang uangnya masuk di FIDIX untuk ngepam. Ya karena itu tadi, pada akhirnya hanya buang-buang uang untuk membeli koin yang dijual oleh mereka yang sebenarnya tidak ada niat sama sekali memiliki koin FIDIX itu, kecuali hanya karena anggapan awal mereka, kalau saya ikut di bisnis itu yang pakai koin FIDIX itu dia bisa dapat cuan. Padahal nyatanya yang terjadi hancur semua kita kan karena FIDIX ini. Seperti itu. Kemudian menjawab pertanyaan lagi selanjutnya, sampai harga berapa kira-kira FIDIX ini dinilai bawah? Jadi jawabannya seperti ini. Saya ajak untuk berpikir, ketika Anda punya bisnis, apakah Anda mau bisnisnya tutup? Kalau Anda tidak mau bisnisnya tutup, berarti Anda harus memenuhi kewajiban-kewajiban Anda. Kewajiban-kewajiban Anda apa? Dalam bisnis yang menggunakan koin FIDIX itu.
membayar membernya dengan menggunakan koin Vidic, selama mereka masih tetap membayar membernya dengan koin Vidic, bisnis mereka terus berjalan. Paham maksud saya? Ketika mereka berhenti membayar membernya dengan koin Vidic, ya artinya mereka menyalahi bisnis mereka sendiri. Bisnis mereka buyar dong. Oke. Apalagi dalam kondisi saat ini dengan koin yang semurah ini, mereka bisa beli kapan saja, kemudian segera menjualnya lagi, dan pada akhirnya harga itu terus turun. Ya, pada intinya selama bisnis mereka tetap berjalan, sangat berat sekali bagi Vidic nilainya untuk naik, karena transaksi yang terjadi, mekanisme pasar yang terjadi, transaksinya seperti itu. Akhirnya kan yang termakan investor di Vidic itu sendiri. Seperti itu. Nah, kan males akhirnya orang-orang mau invest di Vidic kan. Seperti itu. Tapi sampai harga berapa? Saya enggak tahu sampai harga berapa. Selama bisnis mereka terus jalan, ya situasi ini akan terus berlanjut. Seperti itu. Lalu solusinya apa? Solusinya ya developer dari Vidic ini yang harus berpikir keras seperti apa solusinya. Kalau mereka mau kehilangan investor atau merasa ini sudah tidak bisa diselamatkan, ya sudahlah, oke, buang saja, ya sudah, hancur sudah kita semua. Ya, seperti itu kan. Oke. Sudah, saya kira ya itu saja ya. Jadi kalau prediksi ke depan, ya harga masih potensi turun selama pembayaran terhadap member-member mereka terus berlangsung. Harga masih berpotensi turun. Dan semoga saja kecerdasan dari developmentnya Vidic ini luar biasa, sehingga mereka mampu menemukan solusi untuk mengatasi situasi ini. Kan kasihan juga mereka udah bertahun-tahun mendevelop Vidic ini dengan melakukan marketing yang menggait brand-brand besar, kemudian hanya harus berakhir seperti ini kan. Luar biasa. Tapi tetap semangat kita ya, karena bagi kita tentu saja belum berakhir. Kita masih punya banyak kesempatan untuk memperbaiki ini di masa depan. Ini pelajaran berharga buat kita, seperti itu. Jadi saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Besok mungkin saya akan membahas kenapa minggu ini market crypto drop. Terus kemudian mungkin membahas koin-koin kecil juga, dan koin yang saya bahas kemarin ternyata juga ikut turun. Jadi ya situasi kurang baik buat kita semua, tapi tetap semangat. Dan kalau suka dengan channel saya, silahkan follow, subscribe, like, dan tetap komen di bawah ya. Mohon maaf untuk bahasa saya yang mungkin banyaknya, kemudian putus-putus, atau terlalu sulit dipahami. Tapi saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dan semoga menjadi bahan untuk mempertimbangkan terkait dengan koin Vidic ini. Jadi tetap semangat, terima kasih, selamat malam.